Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Arbarianto Hiptop sebagai moderator akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai karya ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Arbarianto Hiptop, berasal dari Teknik Industri dengan NIM 2010933005, dan rekan saya bernama Galuh Juanda 2010613027, dan rekan saya bernama Gilang Brahmadan dengan NIM 2010832038. Dosen pengampu bahasa Indonesia kami Ria Febriana SS M Hum. Baiklah, kita mulai presentasi kita pada malam hari ini yang akan dibacakan oleh Galuh Juanda. Kepada Galuh dipersilahkan. Baiklah, yang pertama, nama saya Galuh Juanda, nomor BP 2010613027, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Andalas, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 13, topik perkuliahan karya ilmiah. Baiklah, yang pertama, definisi karya ilmiah. Definisi dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Selanjutnya, jenis karya ilmiah yang pertama, karya tulis ilmiah. Merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Yang keempat, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif ataupun deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif. Yang kelima, menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Yang keenam, tidak pleonastis, maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata-katanya atau tidak berbelit-belit. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel. Tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa dalam konteks ilmiah. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Yang kedua, makalah. Karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Yang ketiga, skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada atau sebelumnya. Yang keempat, ada kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya. Selanjutnya,
akan disampaikan oleh Girang Ramadan. Kepada Gilang dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Gilang Ramadan, nomor NIM 2010832338, jurusan Ilmu Politik, Fakultas FISIP. Saya akan menjelaskan yang kelima, paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah. 6. Tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Ketujuh. Disertasi atau PhD tesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Ciri-ciri karya semi ilmiah. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa formal dan populer. Yang keempat, mementingkan diri penulis. Yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu. Dan yang keenam, usulan-usulan bersifat argumentatif dan persuasif. Jenis-jenis karya semi ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema-tema yang terkandung di dalam artikel bisa berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah. Semua tema tersebut harus ditulis secara menarik dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua, editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Penentuan topik dan penulisan editorial biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak media masa tersebut. Yang ketiga, fitur. Fitur adalah salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Fitur tema fitur ini bisa berupa sejarah, pemandangan alam, atau tempat wisata. Human interest, profil seorang tokoh atau biografi, petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Tujuan resensi yaitu untuk mengetahui beberapa jauh kualitas dari buku, film, lagu, ataupun album musik. Selain itu, resensi juga menjadi sarana untuk memberikan masukan bagi para penulis buku, pembuat film, pencipta lagu, serta para musisi yang membuat sebuah album musik. Yang kelima, opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan media cetak dan media daring online. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah yang biasa dikenal dengan istilah karya tulis non-ilmiah merupakan jenis karya ilmiah yang berupa karangan yang seringkali tidak terikat dengan aturan atau sistematika penulisan tertentu, yang disajikan dengan bahasa yang lebih santai dibandingkan tulisan ilmiah. Akan tetapi, terkadang juga ada pula karya non-ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis. Hal itu tentunya tergantung pada konsep penulisan yang ingin ditampilkan penulis. Berbeda dengan karya ilmiah yang memang harus menerapkan bahasa yang formal. Jenis-jenis karya non-ilmiah. Yang pertama, puisi. Puisi merupakan suatu bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama seperti fonestetik, simbolisme bunyi, dan meter. Untuk membangkitkan makna tersirat selain atau menggantikannya, makna nyata yang biasa-biasa saja, atau makna tersurat. Puisi menggunakan bentuk dan konvensi untuk menyarankan
interpretasi kata yang berbeda, atau untuk membangkitkan tanggapan emosional. Perangkat seperti asonansi, aliterasi, onomatopeia, dan ritme dapat menyampaikan efek musik dan mantra. Penggunaan ambiguitas, simbolisme, ironi, dan elemen gaya lain dari diksi puitis seringkali membuat puisi terbuka untuk berbagai interpretasi. Demikian pula, kiasan seperti metafora, simile, dan metonimi membangun resonansi antara gambar-gambar yang berbeda. Lapisan makna membentuk koneksi yang sebelumnya tidak dirasakan. Yang kedua, cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek adalah sebuah proses fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait, dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Cerita pendek adalah bentuk yang dibuat dengan sendirinya. Cerita pendek menggunakan plot, resonansi, dan komponen dinamis lainnya seperti dalam novel, tetapi biasanya pada tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga ada dongeng. Dongeng adalah salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Cerita semacam itu biasanya menampilkan entitas seperti kurcaci, naga, elf, peri, raksasa, gnome, goblin, griffin, putri duyung, hewan yang bisa bicara, unicorn, atau penyihir. Di sebagian besar budaya tidak ada garis jelas yang memisahkan mitos dari rakyat atau dongeng. Semua ini bersama-sama membentuk literatur masyarakat preliterat. Baiklah. Yang keempat, baiklah, kembali kepada moderator. Baiklah, sekian dari Gilang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai roman. Perkenalkan dulu, nama saya Arberianto Hiptop, nomor BP 2010193305, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalah, mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik pembahasan karya ilmiah. Baiklah, selanjutnya adalah roman. Roman merupakan sejenis karya sastra dalam bentuk prosa, isinya melukis tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Atau bisa juga dikatakan bahwa roman adalah bagian dari karya sastra berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup dari para tokoh yang bermula dari dia lahir hingga dewasa bahkan sampai meninggal dunia. Yang kelima, novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang, biasanya ditulis dengan bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya naratif dari prosa fiksi yang menceritakan tentang pengalaman manusia tertentu dalam waktu yang cukup lama. Yang keenam, drama. Drama karya sastra. Drama adalah penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis, baik prosa maupun puisi. Drama dapat ditampilkan di atas panggung, di film, ataupun di radio. Baiklah, sekarang perbedaan. Perbedaan dari karya ilmiah dan karya semi ilmiah. Dari sistematikanya, karya ilmiah itu ada pembuka, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Sedangkan karya semi ilmiah tidak terlalu mementingkan sistematika, tapi intinya terdapat pendahuluan, hasil, pengamatan, dan kesimpulan. Yang kedua, diksi. Diksi dari karya ilmiah menggunakan kata yang formal yang harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sedangkan karya semi ilmiah, gaya bahasanya formal, sederhana, dan populer. Kata hubung. Kata hubung dari karya ilmiah menggunakan konjungsi koordinatif, konjungsi relatif, konjungsi subkoordinatif, konjungsi antar kalimat. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan kata hubung yang sama, terdapat konjungsi koordinatif, konjungsi relatif, konjungsi subkoordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Selanjutnya, ejaan. Karya ilmiah ini menggunakan huruf kapital dan menggunakan tanda baca yang baik. Sedangkan karya semi ilmiah mempunyai ejaan yang sama, menggunakan huruf kapital juga, menggunakan tanda baca yang baik. Selanjutnya, karya non ilmiah. Sistematikanya bebas dan tidak terpaku dengan kaidah kebahasaan. Diksinya menggunakan kata tidak baku, terdapat kata kiasan. Kata hubung yang digunakan konjungsi koordinatif, konjungsi relatif, konjungsi subkoordinatif,
dan konjungsi antar kalimat. Ejaan yang digunakan ialah menggunakan huruf kapital, menggunakan tanda baca yang baik. Persamaan dari karya ilmiah, semi ilmiah dan ilmiah terdapat pada penggunaan konjungsinya. Walaupun topik yang dibahas berbeda antara sesama, tetapi masih menggunakan konjungsi yang sama. Yang kedua dari segi ejaan yang digunakan. Karya semi ilmiah dan ilmiah juga terdapat ejaan yang ada dalam karya ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator, sekian, terima kasih.